Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, eh ada yang sharing, ada yang nanya gini. Mau tanya kakak, plastik apa itu kak yang nempel di lukanya? Perlu plastik disterilin gitu kak? Atau biasa kak lumayan buat neken harga? Gimana? Mau tahu kak plastik apa itu yang nempel di lukanya? Perlu plastik disterilin gitu atau bisa kak lumayan buat, intinya dia nanya ya. Intinya dia nanya plastik apa yang gue tempelin ke luka teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini balik lagi teman-teman sebenarnya ya ke apa namanya, ke budget yang disediakan keluarga. Ya, gue pribadi tuh kalau datang ke perawatan luka ke keluarga, biasanya hanya jasanya aja. Karena sebelum gue datang biasanya udah gue jelasin apa aja yang harus disiapin. Ya, tapi untuk salep, sabun, antiseptik itu biasanya dari gua sekali pakai doang. Tapi untuk kasa, air cuci luka itu dari pasien gitu. Nah, untuk produk pun biasanya kan gue jual di online. Nah, produk pun gue jelasin ke keluarga mau pakai merek apa terserah, tergantung budget. Ya, sebenarnya mau pakai yang mahal pun ya hampir sama aja sih waktunya dalam proses penyembuhannya. Itu yang udah gue alamin ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman gue. Intinya tuh kita harus tahu nih luka nih saat ini butuh apa. Karena apa? Karena luka harus dikaji setiap ganti balutan. Ya, jadi setiap ganti balut kita lihat nih kondisinya, oh begini, oh tiba-tiba kok jadi begini. Nah, itu berarti ada yang salah tuh. Apa tuh yang harus kita koreksi? Ya, apakah salapnya juga harus ganti dan lain-lain teman-teman, seperti itu. Nah, ini nanya plastik apa yang gue gunakan? Sebenarnya supaya apa namanya, balutan gue bahas yang bagus dulu ya, supaya dia tuh nggak nempel dan nggak banyak berdarah atau nggak salepnya cuman sedikit nempelinnya. Ya biasanya gue pakainya apa yang bagusnya ya, yang bagusnya tuh pakainya melolin teman-teman. Karena melolin memang sudah didesain ya, itu tuh plastik yang kita tempelin melolin gitu kan. Dia bisa nyerap cairan juga, cuman tidak banyak, tidak sebanyak foam dressing. Ya, di sini gue pakai plastik wrap. Ya, waktu itu ada yang ngetawain teman-teman, masa pakai plastik wrap, itu kan ya modal sedikit lah ya. Cuman di sini gue balik lagi teman-teman ya, gue balik lagi ke budget keluarga. Apa nggak apa-apa bang itu nggak steril? Ya karena lukanya pun luka bersih menurut gue. Ya ini sih secara logika aja, yang penting teman-teman sudah jelaskan ke keluarga bagaimana maunya. Ya kalau plastik wrap itu kan segulungan itu teman-teman, itu lumayan apa namanya, lumayan murah teman-teman ya, dan bisa berulang kali kan dipakainya, pakai buang gitu kan. Sedangkan kalau yang melolin ya lu selembar ya 10.000 ya, sekali ganti buat itu aja 10.000 satu lembar. Belum kasa, belum salep, belum sabun, belum antiseptik. Tapi ini balik lagi ke keluarga. Apa nggak apa-apa bang pakai plastik wrap? Sepengalaman gua ya teman-teman, memang tidak dianjurkan ya. Biasanya balutan luka modern biasanya memang adanya itu alat-alatnya, salepnya aja tuh adanya di online teman-teman, di apotek tuh masih jarang. Nah, untuk balutan ini ya, tentang pakai plastik wrap, apakah nggak apa-apa bang, aman? Selama ini gua akuin aman ya. Ya karena selama ini nggak ada komplikasi apa-apa. Ya misal kalau pasien gulanya bagus ya aman-aman aja gitu. Bahkan ada kok teman-teman ya perawat luka juga yang nutup lukanya pakai daun pisang, dan itu berhasil teman-teman, ajaib. Ya hebat, perawat-perawat di Indonesia tuh hebat-hebat. Cuman memang nggak kelihatan teman-teman, perawatan luka ini tuh belum kelihatan gitu, masih kaum marginal kalau kata pakar perawatan luka. Ya perawatan luka perawat luka tuh masih belum, ya teman-teman tahu sendirilah, BPJS aja tuh masih susah, nggak ada perawatan luka di cover BPJS ya kan. Silakan buktikan, untuk saat ini belum ada. Ya semoga sih kedepannya lebih dipedulikan ya teman-teman ya, karena banyak banget orang-orang yang mengalami luka dan berakhir amputasi, bahkan mengalami kematian ujung-ujungnya itu kan. Ada juga yang sembuh ya, alhamdulillah kalau ketemu perawat yang tepat dan kompeten ya. Ya tentu juga keluarga harus bantu support teman-teman gitu ya. Jadi gue pakai plastik wrap teman-teman di situ ya, di yang ditanya itu gue pakai plastik wrap ya, nggak gue sterilin ya, karena pas beli kan udah bersih pasti kan. Nah, untuk bahan kimianya gimana tuh bang, kandungan yang ada di plastik, gua nggak tahu teman-teman, karena gua nggak meneliti. Terus gimana bang kondisi nanti pas ke keluarga kalau keluarganya komplain? Sebelum gue tempelin plastiknya, gue dijelasin dulu ke keluarganya ya. Dan umumnya
nggak kenapa-napa teman-teman, nggak kenapa-napa gitu ya. Jadi lu kalau mau ngelakuin tindakan ya, kalau berani ya jangan ragu-ragu, tapi kalau ragu-ragu jangan berani-berani teman-teman ya. Jadi nggak usah dilakuin kalau lu ragu, tapi kalau lu berani ya udah lu ambil tanggung jawab itu gitu ya. Yang penting lu udah edukasi keluarga, karena kalau lu nggak edukasi dengan baik, gue tuh edukasi tuh lama teman-teman. Gue datang ke pasien, edukasinya tuh paling bisa 15 menit sampai 1 jam kadang-kadang, karena gue harus jelasin dari A sampai Z produk apa yang bisa digunakan untuk luka, cara merawatnya, lukanya seperti apa, terus kondisinya kalau tiba-tiba begini gimana, ganti balutannya kapan, itu gue jelasin gitu ya. Pokoknya semangat terus buat teman-teman yang rawat luka. Makasih buat yang udah support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sekian videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.